Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami mengenai review jurnal. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Naswa Mariha dengan NIM 2304011 dan rekan saya. Nama saya Anissa Sawaryadi dengan NIM 2304025. Nama saya Rizky Nur Fatimah dengan NIM 2304422. Jadi yang pertama kita akan membahas mengenai metode penelitian, yaitu metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang sifatnya non-ilmiah, yang mana datanya bersifat kualitatif. Jadi penelitian ini bukanlah penelitian yang ilmiah, melainkan penelitian yang sifatnya alamiah. Contohnya ada pada jurnal Sistem Informasi Geografis, pemetaan wilayah penyebaran demam berdarah dan lokasi rumah sakit terdekat di kota Bandar Lampung. Jurnal ini menggunakan metode kualitatif untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang pola penyebaran penyakit demam berdarah di kota Bandar Lampung melalui pemetaan geografis. Karena data dikumpulkan melalui observasi dan studi pustaka termasuk wawancara langsung di lapangan, sehingga cocok untuk metode kualitatif yang fokus pada visualisasi data tanpa mengandalkan statistik kompleks. Selanjutnya ada metode campuran. Metode campuran adalah pendekatan penelitian yang menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam metode campuran, data kuantitatif biasanya digunakan di tahap awal untuk menguji hipotesis, sedangkan data kualitatif digunakan di tahap akhir untuk menentukan sumber data, pengumpulan data, analisis, dan penarikan kesimpulan. Contoh dari jurnal yang menggunakan metode campuran ada pada judul Rancang Bangun Manajemen Sistem dan e-katalog studi foto berbasis website menggunakan metode waterfall. Jurnal ini menggunakan pendekatan metode campuran dengan dua teknik utama pengumpulan data, yaitu kuesioner dan observasi. Dengan mengkombinasikan kuesioner dan observasi, penelitian ini memperoleh data yang lebih lengkap dan akurat dalam bentuk angka dan deskripsi guna mendukung analisis sistem dan kebutuhan di tiap foto. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang analisis perancangan sistem. Yang pertama adalah metode waterfall, adalah salah satu metode pengembangan perangkat lunak atau juga dikenal dengan istilah software development life cycle. Dinamakan waterfall karena model pengembangannya seperti dianalogikan seperti air terjun, di mana tiap tahapannya dikerjakan secara beruntun dari atas ke bawah. Contohnya ada pada jurnal yang berjudul Perancangan Aplikasi Pemesanan Berbasis Web di Kantin PT Pegadaian Kanwil 1 Medan. Pada jurnal ini, pengembangan sistem dilakukan menggunakan metode waterfall. Proses pengembangan mencakup berbagai tahapan, yaitu recruitment, design, implementation, verification, dan maintenance. Pada tahap recruitment, peneliti mengumpulkan informasi terkait pembuatan aplikasi, seperti perangkat lunak yang dibutuhkan dan batasannya. Pada tahap desain, membantu menentukan kebutuhan perangkat keras dan arsitektur sistem yang akan dibangun. Implementasi. Pembuatan sistem untuk aplikasi ini, penulis menggunakan bahasa pemrograman PHP dan menggunakan database MySQL. Dan pada tahap verification, penulis melakukan pengujian dengan menggunakan black box. Pada tahap maintenance, melibatkan perbaikan masalah yang tidak ditemukan pada tahap-tahap sebelumnya, dan meningkatkan implementasi layanan sistem sebagai kebutuhan baru. Oke, selanjutnya ada metode pengembangan perangkat lunak RAD atau Rapid Application Development. Adalah sebuah proses pengembangan perangkat lunak yang menekankan siklus pengembangan dengan waktu yang singkat. Metode ini menggunakan pendekatan berorientasi objek untuk mengembangkan sistem yang meliputi pengembangan perangkat dan perangkat lunak. Contoh dari
dari jurnal yang menggunakan metode pengembangan perangkat lunak RAD ini ada pada jurnal yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi Pemesanan Makanan Berbasis Web pada Rumah Makan Mi Hoki Ahe. Pendekatan RAD ini memungkinkan sistem dikembangkan dalam beberapa iterasi yang cepat, sehingga pengembang dapat memperoleh umpan balik secara langsung dan melakukan penyesuaian sepanjang proses. Tahap-tahap yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perencanaan kebutuhan. Dilakukan melalui wawancara dan observasi langsung dengan manajemen dan karyawan untuk memahami kebutuhan spesifik. Yang kedua adalah mendesain sistem. Pengembang membuat berbagai diagram UML seperti use case, activity, sequence, dan class diagram untuk memetakan fungsi utama dan alur sistem. Yang ketiga, proses pengembangan dan pengumpulan feedback. Prototipe awal dikembangkan dengan menambahkan fitur utama seperti pemesanan, pengaturan topping, dan pembayaran. Umpan balik pengguna diolah untuk melakukan perbaikan atau perubahan sesuai kebutuhan. Yang keempat ada implementasi atau penyelesaian produk. Dilakukan melalui ujian akhir dengan black box untuk memastikan semua fitur berjalan sesuai rencana. Diikuti implementasi sistem di lingkungan produksi. Berdasarkan hasil diskusi mengenai review jurnal, disimpulkan bahwa dari 9 jurnal, ada 7 jurnal yang menggunakan metode penelitian kualitatif dan 2 jurnal yang menggunakan metode penelitian campuran. Dan pada analisis perancangan sistem, disimpulkan bahwa dari 9 jurnal yang direview, ada 8 jurnal yang menggunakan metode waterfall dan 1 jurnal menggunakan metode RAD atau Rapid Application Development. Sekian diskusi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.